Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafikali Syombawan dari Prodi Pendidikan Jasmani dengan NIM 2317208834. Baik, di sini saya telah melakukan wawancara pada pihak Puskesmas Desa Tirauta atau Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur. Dari data-data yang saya peroleh bahwa penyakit terbesar yang mereka alami adalah penyakit hipertensi. Berikut data-data dari penyakit yang saya dapatkan. Jadi ada beberapa pertanda dari penyakit hipertensi. Yang pertama, sakit kepala hebat. Yang kedua, pandangan mulai kabur, mimisan, nyeri di dada, sesak napas, pusing, dan wajah memerah. Selain itu juga gelisah, mual, dan telinga berdenging, dan irama jantung abnormal juga dapat menjadi pertanda dalam hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas sehingga disebut juga sebagai silent killer. Namun, ada beberapa pertanda atau gejala yang bisa muncul, terutama jika tekanan darah sudah sangat tinggi atau berlangsung lama tanpa penanganan. Pertanda umum hipertensi. Sakit kepala terutama di bagian belakang kepala dan seringkali muncul di pagi hari. Pusing atau kepala terasa ringan. Mudah lelah atau kelelahan tanpa sebab jelas. Nyeri dada. Dan juga detak jantung tidak teratur atau berdebar-debar palpitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis ketika tekanan darah seseorang secara konsisten naik di atas kondisi normal. Sebenarnya hipertensi itu bukan penyakit ya. Dia itu kayak gejala dia dari suatu penyakit. Jadi banyak lah sebenarnya penyakit yang menyebabkan hipertensi. Misalnya ada kelainan dari jantung, kelainan dari ginjal, seperti itu. Pemicunya biasa usia, kemudian dari kebiasaan konsumsi tinggi garam. Ya, orang kan. Jadi, faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu faktor penyebab yang dapat diubah dan faktor penyebab yang tidak dapat diubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh faktor yang dapat diubah. Yang pertama seperti pola makan yang tidak sehat, seperti mengkonsumsi garam berlebihan dan kurangnya buah, sayuran, serta diet tinggi, lemak, dan rendah serat. Yang kedua itu kurangnya aktivitas fisik, jarangnya berolahraga atau kurangnya bergerak. Dan yang ketiga itu rokok. Konsumsi rokok dapat merusak jantung dan pembuluh darah, meningkatkan tekanan risiko hipertensi. Dan yang keempat, mengkonsumsi alkohol. Alkohol yang berlebihan atau minuman keras terlalu banyak juga dapat meningkatkan terjadinya risiko hipertensi atau risiko yang tidak dapat diubah dalam penyakit hipertensi. Yang pertama itu faktor genetik. Adanya riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan risiko mengalami kondisi ini. Yang kedua itu usia, terjadinya risiko hipertensi meningkatkan seiring bertambahnya usia. Dan yang ketiga itu jenis kelamin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pria lebih berisiko
mengalami penyakit hipertensi daripada perempuan atau wanita. Faktor-faktor terjadinya hipertensi. Yang pertama itu usia. Risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, terutama di atas 55. Yang kedua, riwayat keluarga. Jika orang tua atau anggota keluarga lainnya memiliki hipertensi, risikonya lebih tinggi. Kelebihan berat badan juga adalah salah satu faktor hipertensi, pola makan yang tidak teratur, dan kurangnya aktivitas. Baik, di situ juga saya bertanya bahwa apakah penyakit hipertensi dapat disembuhkan? Jadi menurut dokter, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi tidak dapat disembuhkan secara sepenuhnya, namun bisa dikontrol dengan pengobatan dan juga gaya hidup sehat. Jadi saya juga mendapatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap penyakit hipertensi di daerah tersebut sudah cukup baik. Banyak warga yang mulai rutin memeriksakan tekanan darah dan memahami pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah komplikasi. Saran dari saya yaitu untuk mendukung kesadaran ini diperlukan upaya berkelanjutan seperti penyediaan layanan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan juga memberikan informasi yang mudah diakses tentang pengelolaan hipertensi serta pelatihan kader kesehatan di lingkungan masyarakat agar mampu menjadi penggerak gaya hidup sehat. Itulah tadi hasil dari wawancara yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.